video pembelajaran untuk pertemuan kali ini, dan di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 yang judulnya adalah sistem koordinat. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami maksud dari pembelajaran di bab 2 ini, dan nggak usah berlama-lama lagi deh, langsung aja kita saksikan video pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu sistem koordinat bagian 1. Selamat menyaksikan. Di pertemuan pertama ini untuk bab 2 ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dari sistem koordinat itu sendiri. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat di bidang kartesius, lalu letak suatu titik pada bidang koordinat, dan posisi titik terhadap sumbu X serta sumbu Y. Terakhir kita akan ada latihan soal. Oke, kita ke pengertiannya dulu. Sistem koordinat itu merupakan sistem yang menentukan suatu posisi titik atau benda yang sumbunya tetap. Nah, waktu SD tuh mungkin kalian pernah diminta oleh guru kalian untuk menggambar titik-titik seperti ini. Nah, di SMP juga sama sih. Jadi ada sumbu yang mendatar, ini disebut dengan sumbu X atau yang horizontal, lalu yang vertikal itu disebut dengan sumbu Y. Jadi keduanya ini adalah unsur penting dalam sistem koordinat. Sumbu X itu disebut dengan apsis dan sumbu Y itu nama lainnya adalah ordinat. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu unsur-unsur bidang kartesius. Nah, bidang kartesius itu memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, di mana nilai X dan Y-nya adalah positif. Lalu di kuadran 2, nilai X-nya itu negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, nilai X-nya adalah negatif dan Y-nya juga negatif. Serta di kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan melalui video berikut ini ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bidang kartesius. Jadi ini Ibu udah bikin, mungkin kalian pernah lihat ini waktu kalian SD ya, disuruh menggambar titik demi titik. Nah, di bidang kartesius ini ada 2 sumbu, yaitu yang pertama adalah sumbu X yang horizontal ini. Jadi kita namakan di sini X, yang di sini juga X. Lalu yang vertikal atau yang tegak lurus ini adalah sumbu Y. Nah, di tengah-tengah ini kita mempunyai titik pusat 0,0. Jadi titik pusat namanya 0,0. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1 di sebelah sini. Jadi nilai X-nya itu adalah positif semua, lalu Y-nya juga positif. Dia namanya kuadran 1. Lalu kuadran 2 di sebelahnya, di sini. Nah, kuadran 2 ini nilai X-nya kita lihat adalah negatif dan Y-nya adalah positif. Berarti nanti X-nya negatif, Y-nya positif. Lalu kita beranjak ke bawah, yaitu di sini adalah kuadran 3. Nah, di kuadran 3 ini nilai X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah negatif. Jadi X dan Y-nya negatif untuk kuadran 3. Lalu terakhir adalah kuadran 4. Di kuadran 4 ini kita bisa lihat X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu letak suatu titik pada bidang koordinat. Berikut penjelasannya. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai 6 titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan juga titik F. Sekarang kita akan menentukan kira-kira titik A ini titiknya berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. Nah, mungkin buat yang lupa bagaimana cara menamai titiknya ini, jadi titik A ini titiknya berapa sih? Kita bisa lihat dari X-nya dulu. Nah, ini A itu terletak di 3 dari X-nya. Lalu di Y dia di 5. Lalu dipertemukan di titik A, berarti titik A-nya adalah 3,5. Dia terletak di kuadran 1. Lalu titik B kita baca dari X-nya dulu. Di X dia terletak di min 3, lalu Y-nya dia terletak di 2. Berarti titik B ini adalah min 3,2. Lanjut kita ke titik C. Di sini X-nya ada di min 6, lalu Y-nya ada di min 3. Berarti titik C adalah min 6, min 3. Lanjut kita ke
titik D yang ada di kuadran 4. Kita lihat X-nya dia di 6, lalu Y-nya ada di negatif 2 atau min 2, maka titik D bernilai 6, min 2. Sekarang kita ke titik E dan titik F. Ini beberapa mungkin akan ada yang keliru, makanya Ibu ulang kalau dia tetap terletak di sumbu yang sama. Jadi kalau dia terletak tepat di sumbu Y, maka X-nya itu adalah 0 dan Y-nya adalah 7. Jadi kalau dia terletak tepat di sumbu Y selalu diawali dengan 0, angka tersebut 0,7. Sementara kalau dia tepat ada di X, maka kita lihat di sini dia tepat di 8 dan Y-nya dia tidak bergerak kemana-mana kan, berarti Y-nya sama dengan 0. Maka titik F bernilai 8,0. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang letak titik atau letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari titik A dari contoh yang ini. Jadi titik A ini adalah 3,5. Bagaimana caranya kita menentukan letak titik A terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y? Sekarang kita mulai dari sumbu X-nya dulu. 3,5. Sementara di sini adalah sumbu X. Kita lihat titik 3,5 itu berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Terlihat jelas bahwa 3,5 ini terletak di atas sumbu X. Berapa satuan? Kita hitung. Jadi dari sini. Nah, kita hitung berapa satuan ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik A itu adalah 5 satuan di atas sumbu X. Oke? Jadi sebenarnya lawannya nih. Jadi kita ngitung dari Y. Lalu kita lihat sekarang terhadap sumbu Y-nya. Y yang ini sementara 3,5 ke sini. Berarti kalau seperti ini antara ke kanan atau ke kiri. Kita lihat 3,5 terletak di sebelah kanan sumbu Y. Berapa satuan? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti dia terletak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y. Oke, ini bisa ditambahkan dari ya. Dari sumbu Y, dari sumbu Y. Jadi, ini cara untuk menentukan letak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk titik A. Sekarang kita ke titik B. Yaitu min 3,2. Kita lihat dari sumbu X-nya dulu. Yang ini sumbu X-nya, ini min 3,2. Kalau dari X, kita lihat apakah dia di sebelah atas atau di sebelah bawah. Ternyata titik B itu terletak di atas dari sumbu X. Berapa satuan? Kita hitung dari sini. 1, 2. Berarti terletak 2 satuan di atas sumbu X. Lalu kita lihat lagi apakah dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ternyata titik B itu di sebelah kiri dari sumbu Y, yaitu sebesar 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Begitu pula seterusnya. Jadi ini contoh dari titik A dan titik B. Untuk titik C, D, E, dan F kalian bisa coba sendiri, tambahkan di catatan kalian dengan pola yang seperti ini. Jadi kuncinya adalah kalau dilihat dari sumbu X, maka pilihannya adalah dia ke atas atau ke bawah. Lalu kalau dari sumbu Y, apakah ke kanan atau ke kiri. Baiklah, kita masuk ke bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu latihan soal. Ibu menyiapkan 2 soal. Ini soal yang pertama, yaitu tentukan koordinat titik-titik berikut dan tentukan juga dia berada di kuadran yang mana. Misalkan titik A, dia titiknya berapa, berapa, lalu terletak di kuadran mana, sampai juga seterusnya di titik F. Lalu untuk soal yang nomor 2, kalian diminta untuk menyebutkan atau menentukan posisi dari tempat-tempat berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya.
Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Ini untuk bagian 1. Nah, bagian 2-nya insya Allah minggu depan. Dan di bab 2 ini juga tidak terlalu banyak materinya. Jadi, jangan lupa juga untuk dicatat yang pertemuan kali ini. Dan untuk latihan soalnya, kalian bisa jawab di Classroom dengan judul jawaban latihan soal. Jadi di situ baru kalian bisa mengetik jawabannya. Sebelum diketik, kalian juga harus catat itu jawabannya di buku catatan kalian supaya nggak lupa juga. Yaudah, itu aja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.